Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, kelas 7 dari 7A sampai 7E. Selamat pagi ya. Mungkin hari ini hari Kamis, kita sedikit berduka dengan meninggalnya salah satu guru di SMP Auda. Semoga beliau diberikan keluarga beserta kita semua diberikan kesabaran. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya peringatkan lagi anak-anak semua, jangan sampai lupa untuk presensi dan tugas-tugasnya. Silahkan jangan menunda-nunda ya. Jangan sampai menunda-nunda, karena di semester ini adalah penentuan kalian antara naik atau tidaknya. Jadi sangat ditentukan. Dan bila banyak yang tidak presensi, itu nanti akan berpengaruh sekali pada nilai rapot, dan tugas-tugas pun akan berpengaruh juga. Ya, saya peringatkan lagi, silahkan presensi baik di link maupun di Facebook, dan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru silahkan. Bahkan kalau perlu kalian bisa langsung menanyakan atau japri kalau kalian merasa kurang jelas, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, masih pada materi lanjutan materi sebelumnya, yakni bab 3. Karena kita materinya cukup padat, jadi saya berikan materi yang sederhana saja supaya kalian juga lebih mudah untuk memahaminya. Oke. Untuk materi hari ini bab 3, yaitu tentang permintaan dan penawaran. Ini terkait materi, masih ada sambungannya dengan materi yang minggu lalu ya. Oke. Bagian A yang pertama yaitu tentang pengertian permintaan ya. Kira-kira di sini masih banyak yang bertanya-tanya tentang pengertian dari permintaan dan penawaran itu apa. Nah, nanti akan kita bahas secara mendetail. Saya terangkan pelan-pelan saja supaya kalian juga tidak bingung seperti itu. Jadi pengertian permintaan di sini adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli ya, untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Jadi yang dinamakan permintaan di sini adalah sejumlah barang atau jasa ya, yang diinginkan masyarakat atau diinginkan kita dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi seperti itu. Terus di sini juga ada hukum permintaan. Hukum permintaan itu bisa diartikan karakteristik dari permintaan itu apa. Nah, ini yang bawah ini ya. Hukum permintaannya yaitu apabila harga suatu barang dan jasa itu naik atau meningkat harganya ya, nah, maka jumlah permintaan akan menurun. Nah, sekarang kalau kalian bayangkan, ini contoh saja. Kalau kalian ingin membeli makanan, biasanya kan cari yang murah apa yang mahal. Nah, kalau barang itu murah, pasti yang menginginkan banyak. Justru kebalikannya,
Kalau barang itu mahal, maka permintaannya atau keinginan untuk membeli barang itu juga berkurang. Seperti itu ya. Karena mahal itu tadi. Biasanya kan kalau kita kan yang dicari murah dan banyak, seperti itu ya. Jadi kalau harga murah, permintaannya atau keinginannya banyak. Kalau harga naik, maka permintaan atau keinginan juga menurun, seperti itu ya. Nah, terus kita lanjutkan. Yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi ada beberapa faktor atau kendala mungkin ya yang mempengaruhi permintaan ini. Yang pertama atau yang satu ini ya, harga barang itu sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Nih, jika harga suatu barang semakin rendah atau turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan bertambah. Ya kan? Jadi kalau harganya itu rendah, maka permintaannya juga bertambah karena murah itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, begitu pula sebaliknya. Kalau harga naik, maka permintaan menurun. Seperti itu. Jadi salah satu faktornya itu adalah harga barang itu sendiri. Terus yang kedua yaitu pendapatan masyarakat. Jadi peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Jadi seperti ini. Kalau pendapatan masyarakat itu tinggi, maka keinginan untuk mendapatkan barang atau membeli sebuah barang itu juga tinggi. Belanjanya menjadi semakin banyak. Tapi kalau pendapatan masyarakat atau seseorang itu rendah, maka keinginan untuk membeli juga rendah. Bisa dibilang menghemat, seperti itu ya. Karena pendapatannya rendah. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu intensitas kebutuhan. Nah, ini. Jadi semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Misalnya ini. Misalnya ya, contohnya bawah ini. Permintaan payung di masa atau di saat hujan akan lebih tinggi dibandingkan saat tidak hujan. Kan kita juga melihat kondisi yang ada, ya, kebutuhan, tingkat kebutuhannya. Kalau di masa musim hujan, di saat hujan, maka permintaan payung atau jas hujan akan meningkat karena sangat membutuhkan. Bisa menjadi kebutuhan pokok juga. Karena apa? Sangat diperlukan ketika musim hujan. Seperti itu ya. Terus yang keempat yaitu jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk yang keempat. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar permintaan terhadap barang dan jasa. Karena penduduknya banyak, biasanya yang dibeli juga banyak, ya. Misal di sebuah keluarga itu jumlah anggota keluarganya ada 5, ya. Jadi permintaan untuk membeli kebutuhan, ya, kebutuhan untuk membeli beras juga semakin banyak dibandingkan mungkin 2 atau 3 jumlah anggota keluarga, seperti itu ya. Terus kita lanjutkan. Yang kelima ada selera. Nah, selera itu bisa dibilang keinginan atau selera masyarakat dalam membeli suatu barang, ya. Jadi peningkatan selera pada suatu jenis barang akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan jenis barang yang lain. Jadi selera. Mungkin kalau orang seleranya tinggi, ya membeli barangnya juga yang terbaik, juga jumlahnya juga banyak. Ya, tergantung selera. Jadi selera antara orang yang satu dengan orang satu yang lain itu berbeda ya. Ya, itu yang dinamakan selera atau keinginan.
Nah, contohnya ini yang bawah contohnya. Permintaan terhadap tiket konser artis Korea meningkat akhir-akhir ini karena meningkatnya kegemaran remaja Indonesia terhadap artis tersebut. Nah, karena banyak sekali remaja yang gemar saat ini, maka permintaan terhadap tiket konser ini juga meningkat. Nah, ini contohnya selera ya, seperti itu. Yang keenam, barang pengganti. Jadi barang pengganti, ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Seperti apa contohnya? Ini contohnya. Ketika harga teh meningkat, masyarakat yang menganggap kopi adalah barang substitusi atau pengganti ya dari teh akan mengalihkan pembeliannya ke kopi, sehingga permintaan kopi akan meningkat. Karena apa? Karena harga teh meningkat, maka masyarakat berpindah atau mengganti konsumsi dari teh ke kopi. Nah, makanya permintaan kopi akan meningkat. Seperti itu ya. Kita lanjutkan yang C. Tadi kan ada permintaan. Lah sekarang penawaran, ya. Kira-kira apa itu pengertian dari penawaran? Jadi penawaran itu, mohon maaf ini keliru ya tulisannya. Saya baru tahu ini bukan penarawan tapi penawaran. Ini salah ketik ya. Ya, pengertian dari penawaran di sini adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi yang dinamakan penawaran itu adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Seberapa banyak? Ya, seperti itu. Sekarang hukum penawaran. Jadi kalau hukum penawaran ini kebalikan dari permintaan tadi ya. Jadi kalau hukum penawaran di sini bunyinya yaitu peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang dan jasa tersebut meningkat. Ya. Jika harga barang itu meningkat, maka penawaran barang dan jasa itu juga meningkat. Seperti itu. Ya. Jadi harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan atau yang di stok ya itu juga banyak atau meningkat. Jadi kebalikan dari permintaan itu tadi. Ya. Silakan diingat-ingat kebalikannya yaitu. Terus di sini hampir sama sebenarnya ya, sama faktor dari permintaan tadi. Jadi di sini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ada kurang lebih ada 6 ya. Yang pertama ada produksi, teknologi, faktor alam, harga barang itu sendiri, kebijakan pemerintah atau pajak dan subsidi. Terus yang terakhir ada jumlah produsen. Seperti itu ya. Nah, ini yang pertama faktor dari penawaran ya, yaitu biaya produksi. Jadi tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Seperti itu. Ya, jadi kalau biaya produksinya tinggi, maka harga barang itu juga tinggi. Ya, biayanya kan semakin menambah atau membengkak seperti itu. Terus yang kedua itu ada teknologi ya. Jadi semakin mutakhir atau canggihnya teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien atau efektif itu ya. Sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Jadi karena salah satu fungsi dari teknologi
teknologi adalah mempermudah pekerjaan kita, ya. Itu. Terus selanjutnya yang ketiga ada faktor alam. Ini juga berpengaruh pada penawaran ya, kalau faktor alam ini. Jadi alam akan memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu dapat mempengaruhi penawaran khususnya untuk produk pertanian dan perikanan. Jadi apapun itu yang berkaitan dengan alam, faktor alam, biasanya kan kalau tidak pada bidang pertanian, perkebunan, kehutanan itu ya, terus juga perikanan juga. Nah, itu kan juga tergantung pada alam, faktor alam. Nah, ini contohnya yang bawah ini. Para petani padi ketika iklim tidak menentu dan dapat menyebabkan gagal panen. Nah, ketika terjadi kondisi seperti ini, jumlah beras yang ditawarkan akan berkurang. Karena apa? Banyak petani yang gagal panen. Kalau para petani gagal panen, ya kan, jumlah barang yang ditawarkan sedikit atau stok barang sedikit, maka penawaran di masyarakat juga berkurang karena jumlah yang ditawarkan tidak ada, ya kan? Karena sangat sedikit sekali seperti itu. Terus yang keempat, harga barang itu sendiri ya, sama seperti permintaan yang tadi. Jadi harga barang itu sangat berpengaruh pada penawaran. Jadi kalau harga semakin tinggi ini, maka suatu barang atau jasa, jadi penawaran produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak. Ya, begitu sebaliknya seperti itu. Sekarang yang nomor 5, faktor yang kelima dari penawaran yaitu kebijakan pemerintah atau biasanya dilaksanakan pada pajak dan subsidi. Nih. Semakin besar jumlah pajak yang dibebankan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin rendah karena pajaknya tinggi itu ya. Kalau subsidi, fungsi dari subsidi sini adalah mengurangi biaya produksi ya supaya tidak membengkak. Makanya diadakan subsidi supaya masyarakat mampu membeli. Contoh BBM ya, BBM itu disubsidi. Jadi harganya kalau yang asli itu tidak saat sama seperti ini karena itu sudah disubsidi atau harganya dipotong dan dibantu pemerintah, disubsidi ya, seperti itu. Sekarang yang terakhir, yang keenam, jumlah produsen. Semakin banyak produsen, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah produsen, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jumlah produsen di sini sangat berpengaruh pada penawaran. Maka kalau produsen itu sedikit, maka yang ditawarkan juga sedikit. Seperti itu. Stok barangnya maksudnya sedikit. Ya, seperti itu. Nah, ini sebelum saya akhiri, silahkan nanti dicatat di buku catatan kalian. Jadi setiap kali pembelajaran kalian harus punya buku catatan. Ya, harus punya buku catatan. Silahkan dicatat. Ini sebelum saya akhiri, saya ada tugas untuk kalian, tugas yang kedua ya. Tugas tanggal 18 Februari. Ini tugasnya, silahkan kalian buka linknya yang ada di bawah ini. Nanti juga akan saya kirim di grup kelas kalian ya. Ini waktunya hanya 1 minggu, dimulai hari ini ya. Sekali lagi, tugasnya waktunya hanya 1 minggu dan dikerjakan pada link di bawah ini. Ini sudah saya kasih linknya di bawah ini, silahkan diklik atau dibuka dan kalian kerjakan ya.
mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa presensi ya. Di link Facebook juga, di link, maksudnya di link juga di Facebook juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.